Akhir-akhir ini, kita sering mendengar berita tentang kasus bunuh diri yang meningkat. Data dari website Bustad menunjukkan bahwa angka kasus bunuh diri di Indonesia meningkat 60% dalam 5 tahun terakhir. Ini adalah angka yang mengkhawatirkan dan menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Banyak orang yang merasa sendirian, terbebani oleh masalah, dan tidak tahu harus mencari bantuan kemana. Kadang, hidup terasa terlalu berat untuk dijalani, dan perasaan putus asa bisa datang kapan saja. Jika kamu sedang mengalami hal ini, aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendiri. Banyak orang pernah merasakan apa yang kamu rasakan, dan ada jalan keluar dari semua itu. Aku ingin kita melewati ini bersama, sedikit demi sedikit, sampai kamu bisa melihat bahwa harapan itu masih ada. Semua orang punya bebannya masing-masing. Hidup ini tidak selalu mudah, dan setiap orang punya tantangannya sendiri. Apa yang kamu rasakan itu nyata, dan tidak ada yang boleh meremehkannya. Terkadang, kita merasa dunia tidak adil. Kita melihat orang lain terlihat bahagia, sukses, atau memiliki kehidupan yang lebih baik. Sementara kita sendiri terjebak dalam kesulitan. Namun, kenyataannya, setiap orang memiliki beban dan perjuangan mereka masing-masing. Hanya saja tidak semua orang menunjukkannya. Bayangkan seseorang yang terlihat selalu ceria di media sosial, sering berbagi momen bahagia dan pencapaian, namun di balik layar, ia berjuang dengan tekanan pekerjaan, masalah keluarga, atau perasaan tidak cukup baik. Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya dialami seseorang. Itulah mengapa penting untuk tidak membandingkan hidup kita dengan apa yang terlihat di luar. Rasa sakit yang kamu alami sekarang bukanlah tanda bahwa kamu lemah atau gagal. Itu hanya bagian dari perjalanan hidup yang sedang kamu lalui. Apa yang kamu rasakan saat ini bukan berarti akhir dari segalanya. Semua ini akan berlalu, seperti badai yang akhirnya reda. Kesulitan yang kamu alami hari ini mungkin adalah sesuatu yang akan membuatmu lebih kuat di masa depan. Percayalah, tidak ada penderitaan yang berlangsung selamanya. Salah satu kesalahan terbesar yang bisa kita lakukan saat merasa terpuruk adalah menghadapi semuanya sendirian. Pikiran kita seringkali mempermainkan kita, membuat kita merasa bahwa tidak ada yang peduli, bahwa tidak ada yang cukup baik, atau bahwa semuanya sudah terlambat. Padahal, itu semua hanya ilusi yang diciptakan oleh kelelahan dan kesedihan. Seorang mahasiswa yang merasa kesulitan dalam studinya mungkin enggan berbicara dengan orang lain karena takut dianggap bodoh. Namun, setelah akhirnya ia menceritakan beban yang dirasakannya kepada seorang teman, ia justru menemukan bahwa temannya juga mengalami hal yang sama. Berbagi perasaan bisa membuat kita merasa lebih ringan dan tidak sendirian. Berbicara dengan seseorang yang bisa dipercaya adalah langkah pertama yang sangat penting. Entah itu teman, keluarga, atau profesional, berbagi perasaan bisa membuat bebanmu lebih ringan. Tidak perlu merasa malu atau takut dianggap lemah, karena mencari bantuan adalah tanda keberanian, bukan kelemahan. Jika kamu merasa tidak ada orang yang bisa diajak bicara, ingat bahwa ada komunitas, layanan konseling, dan orang-orang baik di luar sana yang peduli dan siap membantu. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada banyak orang yang ingin mendengar ceritamu, yang ingin membantumu, dan yang ingin memastikan kamu tetap bertahan. Ketika segalanya terasa berat, coba untuk mengambil satu langkah kecil saja. Terkadang, kita terlalu fokus pada besarnya masalah sampai kita lupa bahwa satu tindakan kecil bisa membawa perubahan besar. Ada seseorang yang merasa hidupnya tidak berarti dan memutuskan untuk berjalan keluar rumah sekedar mencari udara segar. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang anak kecil yang tersenyum padanya, dan tanpa sadar, itu memberikan sedikit kehangatan di hatinya. Langkah kecil seperti ini bisa memberikan harapan yang baru. Ambil napas dalam, beri dirimu waktu untuk menenangkan diri. Jika pikiran negatif terus menghantui, cobalah untuk menuliskannya. Mengungkapkan perasaan dalam tulisan bisa menjadi cara yang efektif untuk memahami apa yang sedang kamu rasakan. Coba juga melakukan hal-hal kecil yang bisa membantumu merasa lebih baik, seperti mendengarkan musik favorit, berjalan keluar untuk menghirup udara segar, atau sekedar menikmati secangkir teh hangat. Kurangi tekanan dari ekspektasi yang terlalu tinggi. Tidak apa-apa jika hari ini kamu hanya bisa melakukan sedikit. Fokuslah pada satu langkah kecil setiap hari, daripada mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus. Yang terpenting adalah kamu terus bergerak, sekecil apapun langkah itu. Dan ingat,
Jangan membuat keputusan besar saat kamu sedang berada di titik terendah. Pikiran yang jernih akan membantumu melihat semuanya dengan lebih baik. Dunia ini lebih baik karena keberadaan, meskipun mungkin kamu belum menyadarinya. Mungkin saat ini kamu merasa bahwa tidak ada yang membutuhkanmu, bahwa kamu tidak cukup berarti, atau bahkan dunia tidak peduli denganmu. Tapi percayalah, keberadaanmu memiliki dampak yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Seorang guru yang merasa lelah dengan pekerjaannya dan berpikir bahwa ia tidak memiliki dampak yang besar. Namun, bertahun-tahun kemudian, seorang mantan murid datang kepadanya dan berkata bahwa ia telah mengubah hidupnya dengan satu kata penyemangat. Kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak kita pada orang lain. Pikirkan orang-orang yang pernah tersenyum karena kamu. Hal-hal kecil yang pernah kamu lakukan untuk membantu orang lain, atau bahkan momen-momen di mana kamu membuat seseorang merasa dihargai. Semua itu penting. Kamu berharga, dan dunia ini butuh kamu. Jangan biarkan pikiran negatif mengendalikan seluruh hidupmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap orang punya cerita yang unik, dan kisahmu belum selesai. Jangan biarkan bab ini menjadi akhir dari ceritamu. Masih ada banyak hal indah yang menantimu, dan aku harap kamu tetap bertahan untuk melihatnya. Jika kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk mencarinya. Kamu tidak sendiri, dan ada banyak orang yang peduli denganmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Hidup ini memang tidak selalu mudah, tapi itu bukan berarti kamu harus menghadapinya sendirian. Ada harapan, ada pertolongan, dan ada masa depan yang lebih baik menantimu. Tekanan hidup bisa datang kapan saja, dan seringkali datang tanpa peringatan. Saat seseorang yang kita kenal sedang berjuang menghadapi tekanan atau stres, penting bagi kita untuk memberikan dukungan yang penuh perhatian dan empati. Terkadang, hanya dengan kehadiran kita, mereka bisa merasa sedikit lebih ringan. Berikut adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka yang sedang mengalami tekanan. Kadang-kadang, orang yang sedang mengalami tekanan hanya membutuhkan seseorang untuk mendengarkan mereka. Mereka mungkin merasa terjebak dalam perasaan dan pikiran yang sulit diungkapkan. Dengan mendengarkan tanpa menghakimi, kita memberi mereka ruang untuk mengekspresikan perasaan mereka tanpa takut dihakimi. Cukup duduk bersama mereka, dengarkan dengan penuh perhatian, dan tunjukkan bahwa kita peduli. Seseorang yang sedang stres di tempat kerja mungkin hanya butuh teman yang mendengarkan tanpa merasa harus memberi solusi. Kadang-kadang, orang dengan tekanan atau kecemasan merasa seolah-olah perasaan mereka tidak dianggap serius. Jangan meremehkan apa yang mereka rasakan. Meskipun mungkin perasaan mereka terdengar berlebihan bagi kita, itu adalah kenyataan bagi mereka. Ucapan seperti, "Jangan terlalu khawatir, itu cuma masalah kecil," mungkin terdengar seperti hiburan, tetapi bisa memperburuk perasaan mereka. Sebaliknya, ucapkan kata-kata yang menenangkan dan tunjukkan bahwa kita memahami perasaan mereka. Jika teman kamu merasa cemas tentang ujian yang akan datang, kamu bisa berkata, "Aku paham kamu merasa tertekan. Ini memang penting bagimu. Aku yakin kamu bisa melakukannya, dan aku ada di sini untukmu." Terkadang, tekanan hidup bisa terasa begitu berat sehingga dukungan dari teman atau keluarga saja tidak cukup. Jika kamu merasa seseorang membutuhkan bantuan lebih lanjut, dorong mereka untuk mencari bantuan profesional seperti konselor atau psikolog. Jangan ragu untuk menawarkan bantuan untuk mencari tempat yang tepat atau menemani mereka saat pertama kali pergi. Jika temanmu terus-menerus merasa cemas dan kesulitan tidur, kamu bisa berkata, "Mungkin berbicara dengan seorang profesional bisa membantu kamu menemukan cara untuk merasa lebih baik." Kehadiran kita bisa sangat berarti, bahkan jika kita tidak mengatakan apa-apa. Menghabiskan waktu bersama seseorang yang sedang tertekan, meskipun hanya duduk bersama atau melakukan kegiatan ringan seperti menonton film, bisa memberi mereka rasa kenyamanan dan rasa bahwa mereka tidak sendirian. Kadang-kadang, ketenangan yang kita tawarkan lebih bermakna daripada kata-kata. Temanmu mungkin tidak ingin banyak bicara, tapi ajak mereka untuk jalan-jalan santai di taman. Cukup dengan berada di sana, kamu sudah memberikan dukungan yang besar.
Salah satu cara sederhana untuk mendukung seseorang yang sedang stres adalah dengan menunjukkan perhatian secara rutin. Tanyakan bagaimana kabar mereka, bagaimana perasaan mereka, dan beritahu mereka bahwa kamu peduli. Ini bisa membantu mereka merasa dihargai dan tahu bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Hey, bagaimana hari kamu hari ini? Aku cuma mau pastikan semuanya baik-baik saja. Memberikan dukungan kepada seseorang yang sedang mengalami tekanan hidup tidak harus selalu melibatkan memberikan solusi. Kadang-kadang, yang mereka butuhkan hanyalah perhatian, pemahaman, dan rasa bahwa mereka tidak sendirian. Dengan menjadi pendengar yang baik, memberikan waktu, dan memberikan dorongan untuk mencari bantuan yang diperlukan, kita bisa membantu mereka melewati masa-masa sulit dengan lebih mudah.